Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Setio Bakti dalam tugas makalah kali ini yang berjudul Peran Islam dalam Perkembangan Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi. Kami melontarkan beberapa pertanyaan untuk Bapak Bakti, yaitu nomor 1. Yang pertama yaitu konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Oke. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Ilmu pengetahuan. Jadi gini, mungkin saya hanya bisa menyampaikan sedikit ya untuk konsep keilmuan dalam Islam itu sebenarnya dalam Islam mulai dari perkembangannya itu selalu sumber dari Al-Quran ya. Jadi ketika ilmu itu berkembang, itu tidak hanya sekedar membuat sebuah konsep itu bisa dipakai atau tidak, tapi semuanya bersumber kelayakan atau memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat ketika ilmu itu dikembangkan. Jadi yang jelas dalam Islam semua konsep keilmuan bersumber pada Al-Quran ya, supaya bisa memberikan manfaat dan memberikan kemudahan ketika dimanfaatkan, jadi menghindari kemudaratan. Seperti itu mungkin. Ya, Untuk pertanyaan nomor 2 berikutnya. Yang kedua, peran sejarah Islam dalam perkembangan teknologi Bapak. Sejarah Islam dalam itu sebenarnya sudah berkembang dari mulai ada dulu ya istilahnya dengan Ibnu Sina ya, beliau penulis daripada perkembangan keilmuan ya. Jadi beliau sudah menulis di zaman dulu itu memberikan perkembangan termasuk ilmu kedokteran, teknik termasuk juga teknologi ya. Itu juga sampai sekarang bisa digunakan. Jadi sebenarnya perkembangan daripada keilmuan itu sudah zaman dulu itu sudah ada sampai sekarang bisa dipakai. Jadi itu perkembangannya sangat-sangat mendukung sebenarnya di era sekarang ini. Hanya mungkin sekarang kan ada banyak teknologi yang lebih canggih ya. Jadi saya kira kalau di Islam tetap itu akan mengacu pada dasar-dasar yang ada ya. Kembali lagi ke Al-Quran dan hadis itu mungkin yang mungkin tetap menjadi tolak ukurnya. Oke, seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya. Pandangan Islam terhadap teknologi sekarang. Pandangan Islam terhadap teknologi sekarang. Perkembangan teknologi sekarang sangat pesat sekali ya. Jadi macam-macam bentuknya dan kita sebenarnya harus pandai-pandai memilah. Ketika kita menggunakan teknologi itu kira-kira banyak manfaatnya atau mudaratnya itu kan perlu kita pilih ya. Contoh saja misalnya kita sekarang lagi di era digital ya. Kita memanfaatkan yang paling umum adalah handphone, gadget ya. Itu kalau kita tidak pandai-pandai memilah, kembali lagi kita kembali ke kemudaratan ya. Tapi ketika kita kembali ke Al-Quran dan hadis, maka kita akan mendapatkan manfaat daripada semua yang bisa digunakan ya. Jadi dalam konsep perkembangan teknologi di saat ini, saya kira kembali lagi kepada masing-masing dan keimanan kita. Itu aja mungkin ya. Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Relevansi nilai-nilai Islam dalam teknologi modern itu bagaimana? Relevansi. Ya, seperti masih di pertanyaan yang tadi ya. Jadi kembali lagi hal-hal yang baik yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi itu yang istilahnya relevan ya dengan kebutuhan dengan perkembangan Islam saat ini. Memang kadang-kadang kita banyak tergiur ya dengan perkembangan teknologi ini. Kita kadang-kadang pokoknya ini bisa kita manfaatkan gitu. Padahal di situ banyak hal-hal yang perlu kita pilih. Nah, apa sih yang relevan untuk umat Islam misalnya gini ya? Ya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini perkembangan yang harus kita ikuti, tapi kembali lagi kita harus bisa memilah lagi supaya akan bisa lebih manfaat untuk kita semua. Itu aja mungkin bisa diterima, bisa oke. Mungkin yang berikutnya.
tantangan dan solusi membangkitkan semangat keilmuan. Nah, kita kan tidak katanya kita harus selalu belajar ya. Iya. Jadi kita jangan pernah putus untuk mengembangkan suatu keilmuan karena apapun usaha manusia itu kembali lagi untuk kebaikan ya. Jadi belajarlah ilmu dari lahir sampai menuju yang lain kan gitu ya. Cari ilmu. Nah, itu yang harus kita tetap cari. Kalau kita misalnya hanya berhenti atau puas dengan satu posisi, maka selesailah usaha Anda. Padahal di dalam Islam diwajibkan untuk tetap berusaha. Bahwa setiap orang diberikan kemampuan berpikir, diberikan kemampuan untuk berkembang supaya menjadi orang yang lebih baik. Tapi jangan lupa di sana mesti akan ada tantangan atau istilahnya ini cobaan. Nah, cobaan itu bukan suatu hal yang menghentikan kita untuk berkembang, tapi memberikan kita sebuah support bahwa kita harus menjadi yang lebih baik. Jadi tantangan itu bukan suatu hal yang menakutkan atau suatu hal yang menjadikan kita putus asa, tapi itu suatu hal yang bisa membangkitkan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk saat ini mungkin kembali lagi bahwa perkembangan ilmu harus tetap kita gali supaya kita bisa memenuhi kebutuhan untuk di tahun-tahun berikutnya. Karena perkembangan itu nggak mungkin stagnan, mesti akan selalu berkembang. Karena pola pikir manusia juga selalu bergerak. Itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang keilmuan nggak akan ada hentinya, ya karena manusia diciptakan untuk selalu berkembang. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Mungkin cukup pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih untuk Bapak. Iya. Kami dari kelompok 1 ingin mengakhiri video presentasi kali ini.